Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab. Saya yakin dan percaya saat ini saudara datang dengan satu kerinduan untuk kita memuji dan memusarkan nama Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, saja kita semua untuk tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang kami boleh nikmati, kami boleh alami Tuhan. Sampai dengan sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami dalam ibadah lewat via YouTube ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus mulai yang mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah mata kami boleh tertuju hanya kepadamu Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami memandang Engkau. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Segenapi hidup kami Tuhan, segenapi hidupku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
semua pujian kami Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Oh, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Oh, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua. Oh, terima kasih. Hanya bagi Tuhan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, nah, dengan penuh sukacita kita mau katakan pujian ini dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Amin. Mari sekali lagi dari awal kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ku mengangkat tangan-Mu, kami bersorak-sorai Tuhan. Amin. Mari saudara sama-sama katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, datang dengan hati ucapan syukur kami Tuhan. Meski hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Engkau baik, sangat
Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang menyembah Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Amin. Lihat Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Kau sembah Tuhan, Kau ku sembah,
baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu, hati yang ingin selalu meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah menjamah kami lewat pujian, lewat nyanyian kami Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya menyampaikan shalom. Oleh anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore malam hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini juga kita masih boleh menikmati anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita boleh hidup, kita boleh bernafas, amat terlebih kita boleh kembali mendengarkan firman Allah lewat ibadah pendalaman Alkitab. Itu bukan oleh karena kekuatan kita tentunya, tetapi oleh karena kekuatan, bukan saja sekedar kekuatan, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh hidup, kita boleh ada, kita boleh menikmati kasih sayangnya Tuhan hari lepas hari. Ke depan kita tidak tahu, tapi satu perkara, biar kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah itu selalu kita nikmati dari hari demi hari. Puji Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memberikan suatu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita menikmati firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Itulah sebabnya umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah, biar kita selalu mengandalkan pribadinya Tuhan itu, dan biar firman Tuhan yang kita dengar itu betul-betul kita terima dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelemah lembutan, sebab dengan firman yang kita terima dari hati yang lembut, itu akan berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sebelum kita akan lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu membaca di dalam suratan Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 terlebih dahulu ya. Biar di saat ibadah kita, di saat kita menikmati firman Tuhan, biar kita membuka hati kita dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan hati. Sebab lewat firman Tuhan yang kita terima dengan hati yang lembut, itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21, mari silakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Iya, buanglah segala sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Teruskan. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Iya, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kita datang mohon kepada Tuhan. Di saat kita beribadah, kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Mungkin dalam sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang kita perbuat, mungkin tanpa kita sadari. Kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini lagi kita boleh bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar kita berkata, Tuhan tolong sucikan hatiku, agar supaya ketika firman Tuhan kita dengar bersama-sama dengan hati yang terbuka, dengan lemah lembut, maka firman Tuhan itu akan berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Lanjut, teruskan. Dan terimalah dengan lemah lembut. Nah, terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan hati, tidak, tetapi dengan lemah lembut untuk menerima firman Tuhan supaya kita bisa mengerti. Kita harus memiliki kerendahan hati, merendahkan diri. Siapa manusia kita?
Kita sudah mendengar, kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan di dalam menghadapi hari yang ada di depan kita, menghadapi hari esok. Tidak ada suatu kebanggaan dalam kehidupan kita. Kita sudah harus banyak merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan, siapa saya? Siapa kehidupan saya, Tuhan? Kita hanya dari debu tanah, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita bukan apa-apa. Bahkan juga kita sudah dengar firman Tuhan, kita ini hanya bagai bejana yang mudah hancur, yang mudah retak, yang mudah rapuh, yang perlu diisi dengan harta firman Allah untuk supaya kita mendapatkan suatu kekuatan. Itulah sebabnya mari, biar ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan itu, biar kita ada kerendahan hati. Tuhan, tolong saya, supaya kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan kelemah lembutan. Sekali lagi mari, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu. Supaya tertanam di dalam hati kita, benih yang tertanam itu nanti akan bertumbuh, menghasilkan suatu buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sebab Tuhan mau melihat setiap buah-buah dari umat-umat, dari orang-orang yang percaya kepadanya ketika kita mendengar firman Tuhan. Dengan kelembutan hati, terimalah dengan lemah lembut firman. Itu nanti akan tertanam di dalam hati kita. Ya, lanjutkan. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada sesuatu kekuatan yang kita bisa andalkan di dunia ini selain kita berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada Roh Kudus di hari-hari yang terakhir ini. Biar kiranya pada kesempatan ini kita membawa bejana hati kita ini menjadi tanah hati yang baik di hadapan Tuhan, agar supaya firman Tuhan setiap kali kita dengar tertanam dalam hati kita, tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, sebagaimana yang Tuhan Yesus perumpamakan di dalam Injil Matius pasal 13. Ada tanah hati yang bagaikan di pinggir jalan, tanah hati yang bagaikan benih yang ditabur pada tanah batu-batu, dan juga tanah hati yang bagaikan ditabur di tempat yang berduri. Tetapi biar kiranya, saudaraku sekalian, kita mohon kepada Tuhan, jadikan tanah hatiku Tuhan, tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang lemah lembut Tuhan, agar supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita, agar supaya tidak sia-sia saat kita beribadah, tidak sia-sia saat kita mendengarkan firman Tuhan, akan menghasilkan suatu buah, menghasilkan suatu kekuatan, pengalaman dalam setiap kehidupan kita, baik dalam menghadapi apapun juga. Persoalan, masalah, pergumulan itu berkuasa menyelamatkan, artinya berkuasa menolong setiap kehidupan kita. Namun seringkali saat kita mungkin mendengar firman Tuhan, kita merasa diri, ya saya belum ada masalah, saya masih fine-fine saja, saya masih baik-baik saja, saya masih kuat, saya belum ada persoalan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi biar kita tidak menunggu nanti ada persoalan, nanti ada masalah, baru kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, baru kita mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Tetapi justru selagi Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita nanti, agar supaya pada saat segala sesuatu terjadi, sudah ada kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kekuatan, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya ini yang menjadi pegangan kita sekarang di hari-hari yang terakhir. Peganglah apa yang ada padamu. Hari kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
Ini yang Tuhan nyatakan dalam sidang jemaat Philadelphia. Tetapi juga bukan hanya sidang jemaat Philadelphia Asia Kecil, tetapi bagi kita semua yang percaya kepadanya, yang harus menjadi pegangan kita di zaman akhir ini. Kita membaca di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-11. Ini juga merupakan jadi tema bagi kita, ya, pada sore malam hari ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, ini yang Tuhan nyatakan pada jemaat Philadelphia. Ada 3 hal yang dikatakan di sana yang kita sudah dengar. Tapi tidak mengapa, mari kita baca kembali dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Silakan. Aku datang segera. Nah, aku datang segera. Aku datang segera. Amat terlebih kita hidup di akhir zaman, berita kedatangan Tuhan itu sudah harus didengungkan. Tengok mempelai datang, tengok mempelai datang. Supaya gereja sudah harus mempersiapkan diri, supaya gereja tidak lengah menghadapi zaman akhir ini. Saat-saat kedatangan Tuhan sudah berada di ambang pintu, ada suatu peringatan, aku datang segera. Sebab seringkali manusia disibukkan dengan berbagai-bagai perkara yang ada dalam dunia ini. Seakan-akan manusia sudah merasa enjoy dengan berada dalam dunia ini. Kita harus ingat, kita hanya menumpang di dalam bumi ini, kita menumpang di dalam dunia ini. Suatu saat kita harus tinggalkan dunia ini. Dunia ini harus segera dibinasakan. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Gereja harus memperingatkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang kali yang kedua. Apa yang menjadi pegangan kita di hari-hari yang terakhir ini? Namun lewat berita pada kesempatan ini, untuk menyadarkan kita, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Aku datang segera. Apa yang harus kita kerjakan? Terus silakan. Peganglah apa yang ada padamu. Nah, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Bukan apa yang kita miliki, kekayaan, harta, jabatan, kedudukan, tetapi bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Mereka tetap pegang pelita dan minyak sampai mereka bisa masuk pada pintu yang terbuka. Sidang jemaat Philadelphia ini diperhadapkan dengan pintu yang terbuka. Tetapi ingat, kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan yang menutup juga pintu, tidak bisa seorang pun membuka. Pada saat Tuhan datang kedua kali, harus menjadi pegangan kita firman yang selama ini kita terima. Roh Kudus yang menuntun kita ikuti suara Roh Kudus yang menuntun kita di dalam terang firman Tuhan. Sebab firman dan Roh Kudus itu bekerja sama. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Terus, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Dan kita harus mengalami kemenangan. Untuk mendapatkan suatu mahkota kita harus bergumul. Mendapatkan suatu mahkota kita harus berlomba. Kita harus berjuang. Tidak mudah. Termasuk dalam setiap kali kita beribadah juga. Kita berikan waktu yang terbaik untuk hati kita diisi oleh firman. Itu suatu perjuangan. Di tengah-tengah kesibukan dunia. Seakan-akan tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi untuk pribadi Tuhan. Tetapi toh kalau kita masih mendapatkan kemurahan oleh Tuhan, itu oleh karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan biar kita mohon itu kepada Tuhan di dalam menghadapi apapun.
Kita belum mencapai mahkota itu. Kita masih berjuang umat Tuhan. Kita masih bergumul, kita masih berlomba. Kita masih berperang dalam peperangan rohani. Tapi untuk mencapai itu, dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Untuk mencapai kemenangan membutuhkan perjuangan, mencapai kemenangan membutuhkan pergumulan. Itulah sebabnya jangan kita melepaskan apa yang ada pada kita. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan kepada sidang jemaat di Asia Kecil, sidang jemaat Philadelphia. Tetapi juga bukan saja jemaat Philadelphia, tapi juga setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kita hidup di zaman akhir ini. Kedatangan Tuhan sekali lagi, saya harus serukan. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, umat Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 3 ini kita lihat, silakan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Iya. Terus Inilah firman dari yang kudus. ya, inilah firman. Dia tampilkan, pribadi Tuhan menampilkan diri sebagai Tuhan yang suci, sebagai Tuhan yang kudus. Dia menampilkan diri sebagai Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Terus Yang benar. dia menampilkan diri sebagai Tuhan yang benar. Ke dalam tabernakel, itu daerah halaman, dia menampilkan diri Tuhan yang benar. Di daerah pelataran, daerah halaman, ya, Tuhan mau membawa kita hidup dalam kebenaran. Tidak cukup Tuhan mau membawa kita meningkat sebagai umat Tuhan, hidup untuk disucikan dalam daerah ruangan suci, bahkan sampai masuk di dalam kesempurnaan. Terus Yang memegang kunci Daud. ya, dia Tuhan yang memegang kunci Daud. Terus Apabila ia membuka, nah ini yang saya katakan, apabila dia membuka, terus tidak ada yang dapat menutup. tidak ada siapapun. Jangan sampai terlambat. Kita harus manfaatkan hari demi hari, waktu-waktu ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan. Dia menampilkan diri sebagai Tuhan yang benar, mau menuntun kita dalam kebenaran. Dia menampilkan diri sebagai Tuhan yang kudus, yang suci, mau membawa kita kepada kekudusan, kesucian. Hendaklah engkau benar, hendaklah engkau suci, hendaklah engkau sempurna sebagaimana Bapa di surga juga sempurna. Sebab dia yang memegang kunci Daud. Terus sekali lagi mari. Apabila ia membuka, Iya, apabila ia membuka, terus tidak ada yang dapat menutup. tidak ada yang dapat menutup. Teruskan. Apabila ia menutup, Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. oh, tidak ada yang bisa membuka. Puji Tuhan, umat Tuhan dia dikasihi Tuhan. Yesus datang, Tuhan datang menampilkan diri sebagai yang benar. Ya. Dan dia memang benar. Apabila dia berfirman, dia nyatakan kebenaran itu ya dan amin. Dia lakukan. Dia tidak pendusta. Yesus menampilkan diri sebagai yang benar. Kita ingat pada waktu Yesus disalib di Bukit Golgota, dia yang tidak berdosa harus dibawa, disiksa, dilucuti, dihajar. Ya, luar biasa. Dia yang benar, dia tidak berdosa,
untuk menebus manusia yang berdosa. Dia yang benar dibawa sampai mati di atas kayu salib. Seorang kepala pasukan berkata pada waktu dia melihat peristiwa yang terjadi pada waktu penyaliban Yesus, dengan berbagai-bagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu, dari mulut kepala pasukan itu mengatakan, sungguh orang ini orang yang benar. Tuhan membawa kita, mau menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yesus tampilkan dirinya. Tuhan yang benar, Ia yang benar. Untuk kita bisa teladani, kita bisa ikuti. Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Tuhan menampilkan dirinya sebagai yang benar. Dan ini pengakuan juga dari kepala pasukan pada waktu menyalibkan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-47, Tuhan menampilkan diri sebagai yang benar. Dan ini pengakuan ya dari seorang kepala pasukan pada waktu itu. Mari silakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya, terus? Ya Bapa, Ya Bapa, ke dalam tanganmu terus? kuserahkan nyawaku. Iya, teruskan. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan Dia nyawanya. menyerahkan nyawanya. Ya, supaya hidup kita diselamatkan. Dia mati, dia berkorban untuk kita. Dia menebus segala dosa kita. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada waktu penyaliban Yesus, dengan mata kepalanya sendiri dia melihat apa yang dia katakan. Terus? ia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Dengar baik. Katanya, Terus? sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak didapatkan kesalahan pada dirinya Yesus. Itulah sebabnya Tuhan tampilkan dirinya. Ya, Ia yang benar itu. Dan ini juga dinyatakan oleh kepala pasukan. Sungguh dia ini orang yang benar. Termasuk Yudas Iskariot sendiri, yang mau menyerahkan Yesus, yang sudah menjual Yesus. Ada suatu penyesalan dalam dirinya, tetapi terlambat. Dia mau mengembalikan uang kepada imam-imam kepala, tua-tua dan sebagainya. Dia mengatakan, aku sudah menyerahkan orang yang tidak bersalah ini, orang yang tidak berdosa ini, hanya oleh karena mamon. Dia tukar. Padahal Yudas Iskariot orang yang dipercayakan oleh Tuhan sesungguhnya. Dipercayakan oleh Tuhan. Kekuatan mamon itu luar biasa. Tetapi toh dari mulutnya ada suatu pengakuan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-27, Tuhan tampilkan dirinya sebagai orang benar. Dia ingin supaya kita juga, saudaraku sekalian umat Tuhan, melakukan kebenaran. Dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4 saja. Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Mari silakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Nah, dengar baik, menyesalah ia. menyesalah dia. Terlambat. Ya, pada kesempatan perjamuan suci diadakan pada waktu itu, sebetulnya kesempatan dia merendahkan diri, tetapi dia memberikan kesempatan iblis. Saat-saat menggunakan perjamuan suci, saat-saat mau merendahkan diri, mohon ampun untuk segala kesalahan dan kekurangan, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya. Biar kita tidak seperti itu, umat Tuhan. Sebentar kita akan menggunakan perjamuan suci. Kesempatan untuk kita datang berdamai dengan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang kita kerjakan dan tidak bisa dilihat oleh manusia.
Tapi kita tahu, ya Tuhan, ini yang saya perbuat. Padahal saya sudah mendengar firman, saya sudah beribadah, saya harus jatuh bangun. Tetapi saya berterima kasih, saya masih boleh hidup, saya masih boleh bernafas Tuhan. Ada kesempatan untuk mendengar firman, ada kesempatan untuk menggunakan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan suci. Kita datang dengan penuh kerendahan hati menikmati firman Allah itu dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan hati. Jangan kita merasa diri, oh saya baik. Tapi kita datang merendahkan diri, Tuhan ampuni saya. Ampuni kekurangan saya, ampuni kesalahan saya. Saat sebentar kita menggunakan dengan kedua tangan, kita memegang tubuh dan darah Yesus. Bukan kita kerjakan dengan biasa-biasa. Tidak, meskipun seberapa kecil kita yang hadir. Atau mungkin Anda di rumah, satu keluarga, mungkin Anda seorang diri saat ini. Tidak ada siapa-siapa, mungkin Anda seorang diri di rumah sedang menghadapi segala sesuatu. Terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut dan gunakan tubuh dan darah Yesus. Sebentar kita akan gunakan. Kita mengaku, Tuhan, seringkali saya mau menggunakan kekuatan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi apa saja. Seringkali saya mau menggunakan dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan apa yang ada pada diri saya, Tuhan. Dan disitulah Anda akan merasakan jamahan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi saat ini. Di rumah kita, mungkin orang lihat kita seperti baik-baik saja, mungkin sehat walafiat. Tapi siapa yang tahu di dalam hidup kita? Mungkin ada sesuatu, Anda membutuhkan pertolongan itu. Dan saat ini Anda mendengar firman, bukakan hatimu dengan kerendahan hati. Tidak melihat siapa yang menyampaikan firman. Tapi saya tahu Tuhan ada di dalam bait-Nya. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Sebab hidup kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus mau tinggal. Dan saya percaya, amin kan ini. Di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Supaya kita bisa menikmati, ya Tuhan benar. Agar supaya saya beribadah, saya bisa merasakan Tuhan, jamahan Engkau. Saya bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Meskipun kita tidak mungkin berkumpul secara ramai di dalam rumah Tuhan, tapi di tempat kita masing-masing, Roh Kudus bisa menjangkau di rumah kita. Asalkan kita mau menerima firman Allah dengan kelembutan hati kita. Izinkan Roh Kudus itu bekerja. Ketika kita datang dengan kerendahan hati di bawah kaki Tuhan, oh, hati Tuhan tidak akan tahan dengan belas kasihannya. Ketika dia melihat seseorang datang dengan penuh kerendahan hati di bawah kakinya, dia imam besar yang berbelas kasihan, yang menaruh belas kasihan atas setiap kehidupan kita yang membutuhkan dia. Tapi kalau kita merasa saya mampu, saya kuat Tuhan, siapapun kita, Dia yang benar. Dia tampilkan dirinya. Dia bukan pendusta. Kalau dia nyatakan janjinya, dia sampaikan janjinya, dia beritakan janjinya itu. Itu dia akan wujudkan. Yudas sendiri yang menjual Yesus. Baik, kita baca sekali lagi, mari. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Terus
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu. Oh, tadinya dia seperti diikat dengan mamon. Tadinya dia butuhkan, dia perlukan, dia cari sampai menjual Yesus. Dia menganggap uang itu lebih dari Tuhan, lebih dari firman. Cepat atau lambat nanti akan timbul suatu penyesalan. Tetapi jangan kita tunggu waktu itu. Sekaranglah waktunya untuk kita datang merendahkan diri. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau menyadarkan saya. Dikatakan menyesallah dia. Terus lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu dia kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Iya, ayat 4. Dan berkata, iya, aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Terus karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, ini pengakuannya. Sudah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa itu. Dia benar. Itulah sebabnya dia tampilkan diri dalam kitab Wahyu tadi sebagai Tuhan yang benar. Demikian pula murid Yesus yang namanya Petrus, mewakili murid-murid. Petrus adalah murid yang tertua. Apa juga yang dikatakan oleh Petrus dalam suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Tuhan tampilkan dirinya sebagai Tuhan yang benar. Jangan kita ragukan dia, umat Tuhan. Jangan kita ragukan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Mari silakan. Ia tidak berbuat dosa. Nah, dia tidak berbuat dosa. Dia yang benar itu. Terus, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, dalam mulutnya tidak ada tipu. Kalau dia berkata, dia menyatakan janji firman Tuhan. Iya dan amin. Apa yang dia firmankan dalam Mazmur katakan, dia akan berbuat. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Teruskan. Ketika ia dicaci maki, iya, terus ia tidak membalas dengan mencaci maki. Iya, terima kasih. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan tampilkan di dalam sidang jemaat Philadelphia sebagai pribadi yang benar, yang rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita manusia, untuk memperdamaikan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran firman Allah. Ya, ukuran kebenaran itu bukan dari diri kita. Oh, saya benar. Ya, kebenaran itu ukurannya dari kebenaran Tuhan. Ya, seperti Kristus yang adalah benar. Ya, bukan kebenaran manusia kita. Seringkali mungkin kalau kita berbicara, oh ya sebenarnya ini. Ya, kebenaran ukurannya bukan pada diri kita manusia, tetapi kebenaran yang kita kerjakan itu ukurannya pada pribadinya Tuhan itu sendiri atau di dalam firman Tuhan. Sama seperti Kristus yang adalah benar. Nah, Tuhan mau membawa kita hidup di dalam kebenaran, bukan kebenaran saya, bukan kebenaran diri saya, bukan kebenaran seorang pendeta, tetapi kebenaran yang ada pada Kristus Yesus. Sesuai tidak dengan kebenaran firman? Apa yang kita perbuat? Sebab seringkali manusia berkata, ya apa yang saya buat kan ini benar. Tetapi apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, kebenarannya Tuhan? Ukuran kebenaran itu sesuai dengan ukuran dari Yesus. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, Tuhan tampilkan dirinya sebagai Tuhan yang benar. Ukurannya ada pada Kristus kebenaran itu, ya. Ukurannya ada pada firman Allah kebenaran itu, bukan kepada manusia. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, umat Tuhan, itu ukurannya pada Kristus dari firman Allah. Dalam kita bekerja di mana saja, ya, kerjakan kebenaran itu. Kebenaran bukan ukuran manusia yang kita lihat,
Tapi apakah ini benar sesuai firman Allah? Ya, kalau itu bertentangan dengan firman Allah, jangan dilakukan. Kebenaran itu sesuai dengan kebenaran yang ada pada Kristus, sama seperti Kristus Yesus yang adalah benar. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Mari silakan. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, seringkali kita tersesat. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu benar, tapi belum tentu kebenaran itu sesuai dengan firman. Sebagai umat-umat Tuhan, mari berpegang kepada kebenaran, bukan kebenaran manusia kita, kebenaran Allah. Nah, itu pegangan kita, firman Allah. Jangan kita kesampingkan kebenaran Allah ini. Itulah sebabnya Tuhan tampilkan, ayo, sebagai Tuhan yang benar, Dia menampilkan diri kepada sidang jemaat Philadelphia supaya kita mengikuti kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah, dan sidang jemaat Philadelphia menuruti, melakukan firman Tuhan itu, sehingga ada pembukaan pintu. Terus barang siapa berbuat kebenaran, nah, barang siapa yang berbuat kebenaran terus adalah benar. Dengar baik, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, seperti Kristus, kebenaran yang ada pada Kristus sama seperti Kristus, bukan kebenaran diri kita, seperti yang ada pada Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, Dia menampilkan diri sebagai yang benar. Di dalam tabernakel itu daerah halaman. Tetapi bukan saja Dia menampilkan diri sebagai yang benar, tapi juga Dia menampilkan diri sebagai yang suci, yang kudus. Dia membawa kita meningkat di dalam kesucian lewat pengembalaan. Dalam tabernakel, ruangan suci itu ada 3 alat. Ibadah saat ini pendalaman Alkitab supaya kita didewasakan. Mengapa kita perlu didewasakan rohani? Kedatangan Tuhan kedua kali, Dia datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang akan menghakimi, tetapi juga Dia datang sebagai mempelai pria surgawi untuk gerejanya, mempelai wanita Tuhan, tentunya yang dewasa rohani. Lewat pendalaman Alkitab, kita mau didewasakan rohani kita, untuk Dia siapkan kita untuk menjadi mempelai wanitanya. Lewat 3 alat. Ada 3 kali ibadah kita bisa kerjakan, itu ibadah pokok. Ada ibadah tambahan, mungkin kaum muda, ya, dan juga yang lainnya. Tapi biar kita menekuni ini seperti gereja mula-mula. Mereka tetap bertekun, supaya kehidupan kita disucikan, dipersiapkan. Ketika Yesus tampil sebagai mempelai pria surgawi, kehidupan kita yang sudah disucikan bahkan terus nanti akan disempurnakan oleh Tuhan, mengalami suatu kedewasaan rohani lewat ibadah seperti ini dalam pendalaman Alkitab. Dia tampilkan diri sebagai Tuhan, Dia yang suci, Dia yang kudus. Hidup rohani kita harus meningkat. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang adalah kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15, mari tolong kita baca itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Suratan Petrus ini suratan pengharapan, suratan penyucian. Ya, kita mau dibawa, bukan saja kita mau dibawa hidup dalam kebenaran, tapi terus dari halaman, pelataran, terus meningkat masuk dalam ruangan suci. Itu ruangan suci itu ruangan yang ada tudungnya dengan ruangan maha suci. Kalau dalam pelataran tidak. Ya, daerah kebenaran, terus sebabnya firman Tuhan katakan hampir-hampir orang benar itu tidak diselamatkan. Nah, itulah sebabnya kita harus berjuang, kita harus meningkat sampai hidup kita disucikan
lewat penggembalaan. 3 kebaktian, 3 ibadah pokok. Suratan 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Mari silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Iya. Di dalam seluruh hidupmu. Dalam seluruh, jangan separuh. Separuh-separuh. Dalam seluruh hidupmu, teruskan. Sama seperti Dia yang kudus. Iya, terus. Yang telah memanggil kamu. Iya, yang sudah memanggil kamu. Memanggil dari apa? Kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang sudah memanggil kamu untuk menjadi umat, bukan saja umat panggilan Tuhan, tapi kita mau dipilih oleh Tuhan, mau dikuduskan. Terus dengan baik. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Iya, ini Tuhan bawa kita dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, terus meningkat untuk selalu disucikan. Ya, disucikan di dalam penggembalaan, ketekunan kita dalam setiap ibadah di tempat ini. Ya, ada pelita emas, ya, ketekunan dalam persekutuan dengan Allah, Roh Kudus dalam karunia-karunia-Nya. Ini kebaktian minggu. Kita tekuni itu seperti gereja mula-mula. Di mana kekuatan gereja mula-mula pada waktu itu? Nah ini dalam ketekunan mereka. Apalagi kita hidup di zaman akhir. Dengan kekuatan apa kita bisa menghadapi zaman akhir ini? Kalau gereja mula-mula saja mereka begitu bertekun dalam persekutuan. Apalagi kita hidup di zaman akhir ini. Oh, dengan kekuatan apa? Terus sebabnya kita bersyukur, Tuhan, biar kekuatan-Mu melimpah atas kehidupanku, supaya saya terus bertekun, untuk terus disucikan. Lewat ketekunan kita dalam persekutuan dengan Allah, Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya, itu pelita emas, tiba pada hari Minggu. Bahkan juga ibadah pendalaman Alkitab. Ketekunan kita dalam persekutuan dengan anak Allah di dalam firman-Nya dan juga dalam korbannya. Ada perjamuan suci, tubuh dan darah Yesus. Biar kita juga yang beribadah di rumah, jangan sia-siakan perjamuan suci. Jangan anak tirikan perjamuan suci. Sebab kalau firman Allah itu dinyatakan, berarti pribadinya Tuhan ada. Kita bisa rabah, kita bisa pegang lewat tubuh dan darah Yesus. Sebentar kita akan gunakan tubuh dan darah Yesus, perjamuan suci nanti. Tapi dengan hati yang lemah lembut. Tuhan, terima kasih. Ampuni saya, Tuhan. Saya mau hidup dalam kebenaran firman. Saya mau hidup dalam kekudusan, kesucian Tuhan. Terus sampai kita disempurnakan. Dan juga persekutuan di dalam doa penyembahan altar dupa emas. Misbah dupa emas, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ketekunan kita di dalam ibadah doa penyembahan. Dan ini akan diukur oleh Tuhan nanti. Sampai sejauh mana penyembahan kita, Tuhan yang tahu. Di rumah kita masing-masing, setiap hari ambil waktu untuk menyembah Dia. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Tuhan. Pendeta Tutis berkata, setidak-tidaknya 1 jam dalam sehari. Ya mungkin kita belum sampai sejauh itu, tapi jadikan kerinduan kita untuk setiap hari menyembah Dia, merendahkan diri. Kalau kita ada waktu untuk hal-hal yang lain, mengapa kita tidak ada waktu
untuk bersekutu dengan Tuhan dalam penyembahan, mengadorasi Dia, mengagungkan Dia. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari gereja sudah harus dipersiapkan. Kita semua umat Tuhan. Aku datang segera. Bagaimana ketekunan kita? Bagaimana penyembahan kita? Apakah sudah masuk ukuran? Dalam Wahyu 11 yang diukur altar lupa emas, itulah penyembahan. Ya. Kita menyembah oleh karena kekuatan firman dan Roh Kudus, pelita emas dan meja roti. Sehingga kita bisa menyembah Dia. Kekuatan firman dan Roh Kudus mendorong kita ini untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya selesai kita menerima firman Allah, ya, dan saya percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini, di rumah kita masing-masing juga Roh Kudus bekerja. Nah, ini firman Allah yang kita dengar dan Roh Kudus yang bekerja akan mendorong kita saat kita menggunakan perjamuan suci, mendorong kita menyembah Dia. Kita berterima kasih ya Tuhan. Siapa saya, bejana yang rapuh, yang udah hancur, tapi Engkau perhatikan Tuhan. Ini cara Tuhan mau menyucikan kita. Ada 4 sarana yang Tuhan mau menyucikan kita. Yang pertama itu dengan firman Allah. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 3, firman Allah itu menyucikan kita, ya. Roh Kudus juga menyucikan kita. Tapi kita baca saja ini, Injil Yohanes 15 ayat 3, ada 4 sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami penyucian. Dia tampilkan dirinya bukan saja sebagai Dia yang benar, untuk supaya kita hidup dalam kebenaran, tapi Dia menampilkan dirinya sebagai Dia yang kudus, Dia yang suci, untuk membawa kita sampai pada kekudusan, kesucian, sampai kita dibawa pintu surga terbuka. Kita masuk dalam kesempurnaan. Ini sarana yang pertama, Injil Yohanes 15 ayat 3. Mari silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman. Ya, kita disucikan bersih oleh sebab firman. Terus yang telah kukatakan kepadamu. Ya, yang dikatakan kepadamu. Terima kasih. Ini sarana. Itulah sebabnya ini menjadi pegangan kita. Apa yang kedua? Darah Yesus. Nah, kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Jangan kita anggap biasa-biasa saat kita menggunakan perjamuan suci ini. Seberapapun kita yang hadir. Suratan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita akan menggunakan tubuh dan darah Yesus sebentar. Iya, mari silakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, iya, sama seperti Dia ada di dalam terang. Ya, firman Tuhan itu terang. Kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kebenaran. Seperti Kristus yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Terus maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, teruskan. Dan darah Yesus anaknya itu, darah Yesus anaknya itu terus menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ini sarana Tuhan berikan juga. Ada perjamuan suci. Ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, tapi kita datang dengan kerendahan hati tentunya. Bukan hanya sekedar kita gunakan. Tuhan ampuni saya. 1-2 jam lalu, 3 jam lalu, beberapa jam yang lalu mungkin ada kesalahan. Mungkin lewat kata-kata kita, atau mungkin dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, perbuatan kita apalagi. Tuhan tentunya dengan kerendahan hati, dengan hati yang lembut, kita dilayakan menggunakan tubuh dan darah Yesus yang menyucikan kita. Teruskan, mari. Maka Ia adalah setia dan adil. Dia setia dan adil. Terus, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia mengampuni segala dosa kita yang kita akui, itu Tuhan ampuni. Terus, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan menyucikan kita. Ini Tuhan membawa kita
sampai pada tingkat kekudusan, kesucian, bahkan sampai kepada kesempurnaan, untuk dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, sarana yang Tuhan berikan, setiap kita yang berharap pada kedatangan Tuhan kedua kali, dia menyucikan dirinya. Kata 1 Yohanes 3 ayat 3, mari tolong dibacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Biar hati kita ada suatu kerinduan Tuhan, kapan Engkau segera datang kedua kali. Ada kerinduan Tuhan, Engkau segera datang kedua kali, sehingga kita mempersiapkan diri. Nah, kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi. Saya sudah pernah nyatakan juga, Tuhan memanggil seseorang itu secara pribadi. Atau mungkin bisa Tuhan datang secara massal, nanti kedatangan Tuhan di atas awan-awan yang bernai. Aku datang segera. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Ada suatu pengharapan kepada Tuhan, menyucikan diri kita agar supaya saat Tuhan datang, baik secara pribadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tadinya ada bersama-sama dengan kita, dapat pemberitahuan, sudah dipanggil Tuhan. Tidak memandang bulu, entah sidang jemaat, entah imam, entah hamba Tuhan. Kaget, tadinya bersama-sama. Mungkin 2-3 jam saling WA. Tetapi berbahagia. Kehidupan itu mempersiapkan diri hidup untuk disucikan, tubuh, jiwa, dan rohnya. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, mari silakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Ya, setiap orang yang menaruh, ayat yang lebih jelas, setiap orang yang menaruh pengharapan pada hari kedatangannya yang kedua kali, terus menyucikan diri sama Ya. seperti dia yang adalah suci. Menyucikan diri, ya toh? Sama seperti dia. Tadi dia benar. Kebenaran ukurannya pada Kristus. Sekarang Tuhan tingkatkan hidup dalam kesucian lewat 3 alat. Kita digembalakan, ibadah pokok, manfaatkan. Tetapi itu sarana yang terakhir, seringkali kita mungkin tidak mau. Ada pengalaman yang tidak baik kita alami. Seringkali ada pengalaman yang tidak baik yang kita alami. Mungkin lewat ajaran, kok saya menghadapi ini ya? Kok saya hadapi ini ya? Itulah setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, tidak baik, cepat mengintrospeksi diri. Tuhan ampuni saya. Tapi itu kasihnya Tuhan, ajaran. Supaya kita ada bagian di dalam penyucian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saya. Mungkin ini tidak baik, saya alami hal yang tidak baik seperti ini. Tujuannya supaya saya mengalami penyucian, itu juga sarana yang Tuhan sediakan. Kita hargai, terima kasih Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-10, mari silakan. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Iya, orang tua mendidik kita dalam waktu yang pendek. Terus sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Iya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Terus tetapi Tuhan terus menghajar kita. Iya. Acap kali mungkin kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jangan menunggu ini. Jangan menunggu waktu mengalami sesuatu yang tidak enak baru. Tapi mari, yang pertama, hargai firman Allah. Hargai korban Kristus. Perjamuan suci itu kita mengalami penyucian. Berharap pada kedatangan Tuhan. Tapi kalau alami juga ini lewat ajaran, itu juga kasih Tuhan. Terus mari. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Iya, tetapi dia menghajar kita demi kebaikan kita. Terus supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, supaya kita ada bagian. Oh, baiknya Tuhan luar biasa. Cara Tuhan mau menolong kita. Itulah sebabnya kita harus memohon Tuhan berikan kerendahan hati dalam hidupku. Sebab
ketika kita menghadapi ini mungkin yang terakhir ajaran. Tuhan ampuni saya, ampuni. Tetapi jangan tunggu itu, tunggu. Tapi itu kalau alami juga, itu kasihnya Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Daripada kita binasa dalam penghukuman kekal api neraka selama-lamanya yang tidak dibatasi dengan waktu, tidak. Lewat ajaran, dia mungkin melukai, tetapi juga dia yang membalut juga, dia yang mengobati. Tapi kita sudah ada mengalami bagian di dalam pengurusan itu. Sehingga dia tampil dengan memegang kunci Daud untuk membuka. Ada pembukaan pintu. Pintu kerajaan sorga. Daud seorang raja secara jasmani. Untuk menurunkan kerajaan, tidak sembarang Raja Daud itu memberikan kerajaannya sembarang kepada orang lain, tidak. Adoni waktu itu mau mengambil kerajaannya Daud, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Daud harus menurunkan kerajaan itu kepada yang namanya Salomo, tidak sembarang. Kerajaan surga itu diberikan. Itulah sebabnya biar Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, kita melihat sedikit lagi untuk kita mau datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dia tampil yang ketiga memegang kunci Daud itu. Kalau saya katakan tadi seorang raja secara jasmani, Daud secara jasmani, kerajaan Yehuda, kunci kerajaan Israel secara jasmani, Daud tidak sembarang memberikan kerajaan itu. Adonia mau merebut saat Daud sudah tua, tapi Adonia tidak bisa buat apa-apa ya, untuk menggantikan Raja Daud. Itu tidak bisa sembarangan, tapi diberikan pada orang yang tepat, itulah namanya Salomo. Demikian pula secara rohani, kerajaan surga itu hanya bisa diberikan kepada orang yang layak, tidak sembarangan. Dia yang memegang kunci Daud. Kunci itu untuk membuka pintu surga terbuka lewat baptisan juga, tapi saya tidak ke sana sebab mengingat waktu. Ketika Yesus dibaptis, baptisan yang benar, dia berikan teladan, langit terbuka lewat baptisan air. Tetapi umat Tuhan, siapa mereka yang layak ya untuk menerima kerajaan surga itu? Kita baca di dalam berkaitan dengan kunci Daud ini ya. Kisah Rasul 14 ayat 22. Mari ya. Sedikit lagi dan kita nanti mau datang kepada Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Silakan mari. Siapa mereka yang layak menerima kunci kerajaan surga itu? Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Mari silakan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Iya, terus. Dan menasihati mereka. Iya, menasihati mereka, terus. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Iya, terus. Dan mengatakan. Iya. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, melewati pintu kerajaan surga, pintu yang dibukakan untuk kita bisa masuk. Terus. Kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus banyak mengalami sengsara. Mungkin Anda datang meluangkan waktu, Anda meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan kuliahmu, meninggalkan kantor, dan sebagainya. Memang menderita untuk daging. Memang dikatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Itulah sebabnya di ruangan maha suci
ada alat tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada 7 kali percikan darah. Sengsara penderitaan Yesus yang sudah dialami oleh Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tapi dengar baik, di depan tabut perjanjian juga gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan itu, penyucian akhir, ada 7 kali percikan darah. Sengsara penderitaan yang harus juga dialami oleh kita, umat Tuhan. Bukan oleh karena berbuat dosa. Dan biar kita bersyukur pada Tuhan, apapun penderitaan yang kau alami bersama dengan Tuhan, untuk membuka pintu itu, pintu kerajaan surga. Sekali lagi tolong dibacakan ini, ayat 22 tadi. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Iya, terus. Dan menasihati mereka. Terus. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Iya. Dan mengatakan terus, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, iya, kita harus mengalami banyak sengsara. Melewati pintu yang dibukakan Tuhan. Melewati banyak penderitaan dalam Kristus, dalam kebenaran firman. Kalau Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Dia yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jangan sampai dialami seperti 5 gadis yang bodoh. Pintu tertutup. Siapa yang bisa membuka lagi? Pintu tertutup. Dia yang memegang kunci. Tidak ada seorang pun. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini. Sebagai ayat terakhir ya, kita datang Injil Matius pasal 25. Oh haleluya, itulah sebabnya mari berpegang ya pada firman Allah, kepada Roh Kudus. Dia yang menampilkan diri sebagai Tuhan yang benar. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan, dalam kebenaran firman. Dia menampilkan diri sebagai Tuhan yang suci, yang membawa kita ke dalam kekudusan, kesucian. Kita bertekun dalam ibadah kita lewat 3 ibadah pokok, sampai Tuhan membukakan pintu lewat kunci. Sebab kalau Dia yang menutup, tidak ada lagi yang bisa membuka. Injil Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama dan kedua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya terus dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Teruskan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Teruskan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak, membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Teruskan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan terus, juga minyak dalam buli-buli mereka. Teruskan. Saya lompat saja ayat 10. Saya lompat. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Terus? Dan mereka yang telah siap sedia. Mereka yang sudah siap sedia, mempersiapkan diri, yang telah siap sedia. Bukan lagi baru mempersiapkan diri, tapi yang telah siap sedia. Terus? Masuk bersama-sama dengan Dia. Dia masuk, pintu dibuka. Tuhan yang membukakan. Tapi kalau Tuhan yang membuka, siapa yang bisa menutup? Tapi sebaliknya juga, kalau Tuhan yang menutup, siapa yang membuka? Mari silakan. Ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Terus? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ini peringatan bagi kita. Waspada. Terus? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Terus terakhir? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu ke depan nanti. Biar kiranya Tuhan menolong kita. Kita menggunakan tubuh dan darahnya Tuhan. Di rumah segera Anda mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Kita mau menyanyikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya.
yang ada di rumah, tempat ini, kita berterima kasih kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan Dia berikan kepada kita, bahkan juga tubuh dan darah Yesus. Kita jadikan, ku yakin saat Kau berfirman, kita mau datang kepada Tuhan terlebih dulu. Kita mau menyembah Dia. Sementara musik memainkan lagu, ku yakin saat Kau berfirman, pandang kepada Yesus. Yang ada di rumah, kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Kita datang merendahkan diri, memperdamaikan kehidupan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, haleluya. Ku yakin, amin, saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, oleh firman, oleh firman. Saudara yang ada di rumah, pegang Alkitab saudara, pegang Alkitab saudara yang ada di rumah. Gua aman karena Kau menjaga. Taruh Alkitab saudara pada dada saudara. Ku kuat, karena Kau yang menopang. Oh, tidak ada kekuatan selain perkataan Tuhan itu. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi dari atas, ku yakin saat Kau berfirman. Yang ada di rumah, pegang Alkitab saudara, peluk, yakin, taruh di dada saudara. Oh, jangan lepaskan, pegang itu. Dalam perjalanan hidup rohani kita di zaman akhir, sebagai kekuatan kita. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu, oleh firman Allah. Haleluya, ini menjadi pegangan kita bersama dengan Roh Kudus. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat, kekuatan yang berlimpah-limpah itu akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Hidupku hanya ditentukan, oh haleluya, haleluya, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pegang Alkitab masing-masing itu. Apapun pergumulan yang sedang ada, apapun pergumulan masalah, pegang perkataan firman Allah yang berkuasa menolong setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kor bagi Tuhan. Yang mau menyembah Tuhan, sembah Dia. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupanmu. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu hanya datang dari kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih dengan ukurnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah kehidupan kami yang tak berdaya. Di muka bumi ini sudah tidak ada kemampuan bagi kami ya Tuhan. Hanya pertolongan-Mu, hanya kuasa-Mu, hanya perkataan firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus
menjadi kekuatan bagi kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bukan kebenaran diri manusia kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami, baik di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Untuk hidup kami Engkau ampuni Tuhan, sebab seringkali kami mengikuti kebenaran manusia kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Namun biar kiranya lewat firman Allah yang Kau nyatakan Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran sesuai firman-Mu, untuk kami hidup dalam penyucian pengudusan-Mu Tuhan, sampai kami dibawa masuk dalam kerajaan surga, kami mau dibawa masuk dalam kesempurnaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan imam besar yang bekerja atas setiap kehidupan kami, yang menyucikan kami pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menggunakan tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci yang kami sudah siapkan Tuhan. Dan kami percaya, haleluya, haleluya, sarana yang Kau berikan juga menyucikan kehidupan kami. Kau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sementara kita menyanyikan pujian ini, ku yakin kita semua menggunakan tubuh dan darah Yesus, baik yang juga ada di rumah, untuk boleh saudara menggunakan tubuh dan darahnya Yesus. Saudara yang sudah mempersiapkan itu di rumah kita masing-masing, kita memandang kepada korban Yesus, penderitaannya Yesus, penderitaan yang kita alami sekarang ini. Haleluya, haleluya. Tidak melebihi penderitaan dan sengsaranya Yesus. Penderitaan yang kita alami bersama dengan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, untuk membuka pintu surga, bukan oleh karena menderita, oleh karena berbuat dosa, tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara tawar hati, jangan saudara putus asa, tapi ada kekuatan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Haleluya, ku aman. Yang di rumah, saudara sudah menggunakan tubuh dan darah Tuhan. Pegang dengan tangan kanan roti dan darah Yesus tangan kiri kita. Haleluya. Hanya ditentukan oleh kuasa. Syukur bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Kita angkat tubuh dan darah Tuhan. Bagi di rumah, angkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari atas kepala. Tidak ada perkara yang mustahil. Hiduplah dalam kebenaran firman, hiduplah dalam kekudusan. Oh, apapun pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan bagimu. Kalau kita datang dengan kerendahan hati, mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Tubuh dan darah Yesus yang bisa kita pegang saat ini, yang kita bisa ramah saat ini. Haleluya, haleluya. Untuk kita meninggikan, menghargai tubuh dan darahnya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus? Kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan tubuhnya Tuhan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat darahnya Yesus dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Katakan amin. Mari kita minum darahnya Yesus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat kedua tangan. Kita mau berterima kasih. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kita percaya akan Tuhan. Biar kita percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan pada kehidupan kami, untuk bekal kekuatan kami di zaman akhir ini ya Tuhan, untuk kami berada dalam kebenaran firman-Mu, untuk hidup kami semakin hari hidup di dalam pengurusan, hidup dalam penyucian Tuhan, sampai kelak nanti hidup kami disempurnakan oleh Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau sudah memperdamaikan setiap kehidupan kami semuanya pada sore malam hari ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau imam besar kami ya Tuhan, yang memperdamaikan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, yang sedang menghadapi suatu pergumulan apapun, ketika kami datang dengan kerendahan hati, kami percaya pintu-pintu dibukakan bagi kami Tuhan, sehingga Engkau menolong setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah Engkau. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah sama-sama nikmati, bahkan juga tubuh dan darah Yesus. Dan percayalah, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dengan berlimpah di dalam menghadapi esok, menghadapi hari depan, menghadapi apapun juga. Tidak perlu kita takut. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab ini. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata penderitaan, ada bersama dengan Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Jangan ragukan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya.
Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yang terakhir sekali lagi ya Tuhan, aku percaya kita mengangkat kedua tangan kita di rumah kita. Kita yakin, kita percaya. Ya Tuhan, amin. Ku percaya. Kami tidak mau meragukan firman-Mu. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Bersama kita tundukkan kepala. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kami meyakini akan pertolongan firman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang terakhir. Itulah sebabnya kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau memberkati kami semua yang beribadah pada saat ini ya Tuhan. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi, apapun itu Tuhan bentuknya, Engkau yang bekerja dan kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati sekali lagi seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati juga Bapak Gembala bersama Ibu Rohani di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan yang melayani Engkau. Biar kami semakin hari Tuhan semakin hidup, ada rasa takut kepada Tuhan, semakin hidup, semakin disucikan oleh Engkau di hari-hari yang terakhir ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta kembalilah dengan damai sejahtera, dengan kasih daripada Allah Bapa, Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Kami akhiri ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Saya sampaikan shalom bagi kita sekalian dan sampai kita berjumpa pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati.